Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi sama gue Noval di Tekno Update. Kali ini gue akan menjelaskan mengenai 11 fitur baru di Windows 11. Seperti kita tahu bahwa pada Kamis malam kemarin, Microsoft secara resmi memperkenalkan atau merilis Windows 11. Windows terbaru dari Microsoft, sehingga akan ada beberapa fitur baru yang dihadirkan di sistem operasi tersebut. Tapi kalian harus sabar karena Windows 11 baru akan hadir ataupun baru akan tersedia di pasar global sekitar bulan Oktober ataupun November 2021. Untuk itu, sambil menunggu kehadiran Windows 11, lebih baik kita berkenalan dengan 11 fitur baru yang ada di Windows 11. Kira-kira apa aja fiturnya? Simak video ini selengkapnya. Yang pertama adalah posisi start menu dan juga taskbar yang berada di tengah. Selama bertahun-tahun, Microsoft mempertahankan posisi taskbar dan juga start itu di sebelah pojok kiri bawah. Sekarang, di Windows 11, posisinya akan berubah nih sob. Jadi di tengah bawah. Perubahan posisi itu bukan tanpa alasan. Karena Microsoft melihat dengan perubahan menu start dan taskbar di tengah bawah, kamu akan lebih produktif bekerja karena posisinya lebih strategis ketika kamu sedang bekerja di depan PC ataupun laptop kamu. Yang kedua, adanya fitur widget. Microsoft menghadirkan fitur widget di Windows 11. Fitur ini berupa tombol yang bila ditekan akan menampilkan panel berisi daftar tugas, cuaca, berita terkini, kondisi lalu lintas, kalender, dan juga widget dasar lainnya. Fitur ini memang cara kerjanya mirip-mirip dengan yang ada di macOS milik Apple. Tapi fitur ini lebih terbuka untuk para pengembang, sehingga bagi kamu yang memiliki keahlian di bidang IT bisa mengkreasikan widget sendiri di Windows 11. Fitur widget ini cara kerjanya tidak terlalu berbeda dengan widget di macOS. Tapi fitur di widget di Windows 11 ini membebaskan kamu untuk membuat kreasi widget sendiri karena Microsoft memberikan kebebasan kepada para pengembang di Windows 11 dalam hal mengkreasikan widgetnya. Yang ketiga adalah layar ganda yang jauh lebih baik. Seperti info bocoran mengenai Windows 11 sebelumnya yang mungkin juga kalian pernah baca di telset.id, Microsoft meningkatkan kemampuan multi monitor agar tidak terjadi bug seperti di Windows 10. Asal tahu saja bahwa di Windows 10 itu fitur multi monitornya kerap terjadi gangguan atau masalah. Misalnya ketika monitor sekunder tidak terhubung, window aplikasi akan pindah ke monitor utama dengan ukuran yang berubah serta susunannya teracak-acak seperti itu. Namun masalah ini tidak akan muncul saat menggunakan Windows 11. Misalnya saat kamu mencabut laptop dari monitor kedua, maka window apapun yang terbuka di layar itu tidak akan mengecil tetapi berada di tempatnya. Lalu saat kamu mencolokkan kembali ke layar, mereka akan kembali muncul ke tempat sebelumnya sehingga ukurannya itu atau posisinya itu tidak acak-acakan seperti menggunakan Windows seri sebelumnya, misalnya Windows 10. Yang 11 adanya fitur Snap Layout bagi kamu yang suka bekerja multitasking di depan PC ataupun laptop. Windows 11 menghadirkan fitur Snap Layout untuk kamu yang sehari-hari melakukan 2-3 pekerjaan sekaligus atau bahasanya multitasking. Biasanya untuk melakukan tugas yang seperti itu, kamu meletakkan dua window berdampingan dalam satu layar. Nah, untuk mempermudah hal itu, di Windows 11 kamu bisa lebih mudah mengatur posisi layarnya. Karena di menu tersebut kamu akan diperlihatkan tata letak yang berbeda yang bisa kamu pilih, seperti tata letak 3 atau 4 jendela yang bisa kamu isi dengan window-window aplikasi yang ingin kamu aktifkan di laptop atau layar PC kamu. Jadi
kamu bisa lebih fokus dan juga bisa lebih produktif ketika bekerja di depan laptop atau PC. Yang kelima adalah adanya peningkatan dalam kemampuan gaming. Windows 11 menghadirkan beberapa peningkatan untuk kamu yang memiliki spesifikasi PC gaming. Misalnya ada fitur bernama Direct Storage API yang memungkinkan game memuat data langsung ke memori GPU kamu yang secara drastis dapat mengurangi waktu load. Bagi kamu yang memiliki perangkat keras dengan spesifikasi yang tinggi, sehingga kamu bisa lebih cepat nih untuk bermain ketimbang menggunakan seri Windows sebelumnya. Fitur gaming selanjutnya yang ada di Windows 11 adalah Auto HDR. Untuk game yang dibuat menggunakan DirectX 11 atau yang lebih baru, fitur ini dapat secara otomatis meningkatkan tampilan game yang sebelumnya hanya menggunakan SDR ke dalam mode HDR, sehingga tampilan jauh lebih dinamis dan juga warnanya juga lebih bagus ketika kamu bermain game di depan PC. Yang keenam adalah adanya aplikasi Xbox Game Pass. Windows 11 menghadirkan aplikasi Xbox Game Pass. Dengan aplikasi ini, kamu para gamers bisa mendapatkan akses ke banyak game PC dan game Xbox Cloud. Aplikasi ini memungkinkan kamu melakukan streaming dari cloud melalui teknologi xCloud dari Microsoft. Teknologi xCloud ini memungkinkan pemain seperti kamu menjalankan game di server Microsoft dan mengalirkan audio dan video kembali ke komputer mereka. Untuk itu, kamu bisa menjalankan game-game besar di PC walaupun spesifikasi PC kamu itu bukan PC gaming, karena game dijalankan melalui aplikasi Xbox Game Pass. Yang ketujuh adalah peningkatan fitur touchscreen yang ada di Windows 11. Peningkatan terjadi dalam fitur touchscreen di Windows 11. Misalnya menambahkan target sentuh dengan jumlah yang lebih besar untuk mengubah ukuran jendela. Ada juga keyboard sentuh yang lebih kecil yang dapat ditemukan di sudut layar untuk pengetikan satu tangan. Keyboard sentuh Windows ini membuat kamu secara signifikan lebih mudah dalam mengakses fitur-fitur Windows yang letaknya rumit seperti sistem Snap. Untuk itu, bagi kamu pengguna PC atau laptop pastinya sangat menyukai peningkatan di fitur touchscreen yang ada di Windows 11 ini. Yang kedelapan adalah Windows 11 mendukung aplikasi Android. Dengan kehadiran semua aplikasi Android di Windows 11, kamu tidak harus mengemulasikan aplikasi Android untuk dijalankan di dalam sistem operasi Windows. Karena aplikasi Android sekarang sudah bisa masuk ke dalam Windows, bahkan mendukung bila text bar, fitur Snap, dan peningkatan UI lainnya, sehingga tampilannya jadi lebih nyaman ketika kamu mengaksesnya di sistem operasi Windows 11. Yang kesembilan adalah fitur update yang lebih cepat di Windows 11. Selama ini, salah satu permasalahan dan juga keluhan para pengguna Windows adalah update-nya yang sering memakan waktu lama. Namun, di Windows 11, kabarnya update-nya bisa lebih cepat. Microsoft mengklaim bahwa kecepatan update Windows 11 40% lebih cepat ketimbang seri Windows sebelumnya. Hal ini sangat menguntungkan bagi kamu dan juga para pengguna Windows lainnya, sehingga kamu tidak perlu lagi menunggu lama untuk melakukan pembaruan Windows, dan ketika Windows telah diperbarui, kamu bisa kembali bekerja atau beraktivitas di depan layar PC ataupun laptop. Yang ke-10 adalah Microsoft Teams yang terintegrasi. Microsoft sepertinya memahami kondisi pengguna di masa pandemi COVID seperti ini dengan menghadirkan fitur integrasi di Microsoft Teams atau yang disebutnya sistem integrasi chat Microsoft Teams dengan adanya menu taskbar. Dengan integrasi ini, kamu bisa langsung terhubung melalui teks, chat, suara, atau video dengan seluruh kontak personal Microsoft Teams kamu, walaupun mereka menggunakan sistem operasi yang berbeda, baik itu Windows, Android ataupun iOS. Jadi berbeda-beda sistemnya, tapi kamu bisa terhubung melalui Microsoft Teams berkat adanya fitur chat Microsoft Teams di Windows 11. Sedangkan ketika kamu ingin menghubungi teman kamu tapi
dia belum memiliki aplikasi Microsoft Teams, maka kamu dapat menghubunginya melalui fitur SMS dua arah, sehingga bisa tetap terhubung walaupun tanpa aplikasi. Yang terakhir atau yang ke-11 adalah peningkatan Microsoft Store. Tampilan Microsoft Store di Windows 11 akan menjadi lebih bagus dan juga lebih dinamis, sehingga kamu juga bisa lebih leluasa memilih aplikasi atau game yang ada di dalam Microsoft Store. Perubahan penampilan ini bertujuan lagi-lagi untuk memudahkan kamu sebagai pengguna Windows. Perubahan ini dilakukan supaya kamu bisa lebih mudah dalam mencari aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft Store. Dari sisi konsumen, pengembang aplikasi juga diberikan keuntungan dengan adanya peningkatan atau pembaruan Microsoft Store ini, yaitu Microsoft memberikan kebebasan kepada para pengembang aplikasi untuk mengunggah aplikasinya di pasaran ataupun di Microsoft Store. Lalu Microsoft Store juga akan memungkinkan pengembang untuk memperbarui aplikasi mereka di luar Microsoft Store serta memanfaatkan platform perdagangan pihak ketiga tanpa harus membayar potongan royalti kepada Microsoft. Nah, itu dia informasi seputar 11 fitur terbaru di Windows 11. Menurut kalian, apakah fitur ini benar-benar dapat meningkatkan produktivitas kalian? Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, sekian dulu video Tekno Update kali ini. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel Telset TV. Gue Noval pamit, sampai jumpa bertemu di Tekno Update selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.